siapa, di mana, apa, nggak ada diceritakan. Poinnya yang disampaikan kepada kami bahwasanya orang-orang terdahulu ada yang dikutuk menjadi mangki dan juga biduah. Itu poinnya. Ini, sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu, ya, Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jedel, selamat datang di kebenaran. Jadi Pak Pendeta jangan tuntut saya lagi tentang fakta, tulisan sejarah atau tentang catatan sejarah yang menceritakan. Siapa penulis sejarah yang menceritakan tentang kejadian itu? Nggak perlu lagi. Karena apa? Apa yang tidak diinformasikan Allah di dalam Al-Quran tentang apa yang Pak Pendeta tanyakan tadi, Allah udah bilang nggak diceritakan kepada kami, nggak diceritakan. Gitu. Cuma Pak Pendeta, kembali lagi Pak Pendeta berdusta. Kitab Yeskiel itu tadi Pak Pendeta katakan apa? Perumpamaan ya? Itu cerita orang masa lampau yang diceritakan di dalam kitab Yeskiel. Telah terjadi perzinahan antara yang dilakukan oleh Ohola dan juga Oholiba. Kan begitu kisahnya kan? Demikian firman Tuhan. Sekarang tunjukkan sama saya satu catatan sejarah dari para sejarawan yang menceritakan pernah hidup laki-laki yang punya zakar seperti zakar kuda. Bantahlah, permalukanlah Bang Faruk dengan Pak Pendeta, tunjukkan satu nama sejarawan yang menuliskan kisah orang lampau di mana didapati ada seorang laki-laki yang punya ininya seperti yang ini kuda. Di mana dikisahkan oleh buku sejarah ada seorang perempuan ya yang buah ininya itu seperti gugusan tandan kurma. Mana catatan sejarah yang mengatakan ada perempuan yang punya lubang yang dalam? Mana? Mana Pak Pendeta, mana? Pak Pendeta saja ketika Pak Pendeta mengklaim di Pak Pendeta yang jelas dan sesuai dengan fakta sejarah, tapi Pak Pendeta tidak menunjukkan kepada kami sejarawan yang menuliskan ada perempuan punya lubang seperti ada perempuan yang memiliki lubang yang dalam. Ada perempuan punya buah DA seperti tandan kurma. Ada laki-laki ya yang punya kemaluan seperti kuda. Kalaulah memang Pak Pendeta mengatakan apa yang tertulis di situ tidak sesuai maknanya itu tidak harfiah, kasih datanya lah. Jangan Pak Pendeta bela iman Pak Pendeta dengan kebohongan dan juga kebohongan. Zakar kuda loh Pak Pendeta. Ini loh segini punya kuda ini. Gitu loh. Permalukanlah Bang Faruk, buktikan kesalahan dari Al-Quran yang tidak didampingi oleh catatan sejarah. Dengan Pak Pendeta tunjukkan catatan sejarah pernah hidup di atas bumi ini laki-laki yang punya ini kayak ini kuda. Jangan bersembunyi di balik perumpamaan. Kalau memang tidak ada datanya, jangan tuntut kami sesuatu yang tidak ada pada kalian. Kalian aja pun nggak ada catatan sejarahnya. Apalagi kalau ditanyakan, sebut satu buku sejarah yang pernah menceritakan Tuhan mati di dunia ini. Mana ada sejarawan yang pernah menulis buku meninggalnya Tuhan. Nggak akan dapat ISBN itu, nggak dapat ISBN itu bukunya. Meninggal pahlawan, meninggal raja, atau meninggal sosok yang lain, oke. Nggak ada kutemukan buku sejarah yang menceritakan meninggalnya Tuhan. Tapi dalam Lukas 24 nomor 3, nomor 2, Lukas 24 nomor 3, Yohanes 20 nomor 13 kan diceritakan tentang meninggalnya Tuhan. Gitu loh. Dalam 1 Korintus 11 nomor 26 juga diberitakan tentang meninggalnya Tuhan. Mana Pak Pendeta? Buku sejarah, fakta sejarah yang menceritakan hal-hal yang aku sampaikan tadi mana? Silakan. Silakan Pak Pendeta. Ya teman-teman ya, mohon diisi WL-nya teman-teman ya. Itu 112 Gofar utama 37, berarti berkisar 80 lagi teman-teman bawah WL-nya teman-teman. Biar kuat komal kita. Akunku ini nggak anti rungkat teman-teman. Sekron jazakallahu khair barakallahu fikum. Lanjut Pak Pendeta. Itu
seperti Bang Faruk minta, itu puisi Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun. Lalu minta, loh coba tunjukin datanya, di mana orang yang hidup 1000 tahun, di mana datanya? Orang Indonesia yang hidup 1000 tahun, mana datanya? Itu kan kebodohan sebenarnya. Nah, jadi bahasa puitis itu dipakemkan jadi bahasa historis. Gitu. Maka itu perlambangan. Sudah saya kasih tahu itu perlambangan relasi antara Israel dan Tuhan. Nah, Tuhan seringkali menggambarkan hubungan antara Israel dan Tuhan itu digambarkan dengan karakteristik yang seperti demikian. Dibilang mana datanya kisah tentang Tuhan yang disalibkan? Ada Yosefus, penulis sejarawan Yahudi yang bernama Josephus Flavius. Josephus Flavius. Mungkin nanti saya akan tunjukin bukunya, cuman tidak ada waktunya. Ya, Josephus Flavius. Nanti cari, saya akan kasih. Itu ada sejarawan Yahudi mencatat tentang peristiwa penyaliban. Itu ada data historisnya. Lalu kisah tentang Yesus Kristus, ya, itu hidup pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, Kirenius menjadi wali negeri. Ada nama Pilatus, nama Herodes, dikomparkan dengan data historis. Nah, sekarang kayak Quran mencatat tentang kisah lahir Isa, ya. Misal dalam surat Maryam diceritakan Maryam 20-27, ada surah Ali Imran. Nah, itu coba dijelaskan kapan peristiwa itu ada dalam sejarah. Karena itu peristiwa sejarah. Jangan bersembunyi pada pernyataan bahwa itu tidak disingkapkan. Loh, itu sudah dibicarakan dalam Al-Quran. Gitu. Bahwa ada peristiwa yang terjadi, yang dicatat Al-Quran, ada tokoh yang bernama Isa, yang bernama Maryam, dilahirkan. Nah, kisahnya di mana? Karena kisah ini kontradiksi dengan Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Miriam, saudara perempuan Harun, anak Amran dan Yokobed, itu tidak punya anak yang namanya Isa. Tidak punya nama anak yang namanya Isa. Dan orang-orang Yahudi pun tidak pernah ada cerita yang beredar begitu. Kitab Perjanjian Lama pun tidak mencatat begitu. Nah, tiba-tiba Al-Quran mencatat ada saudara perempuan Harun yang namanya Maryam melahirkan seorang anak yang namanya Isa. Nah, itu hidupnya zaman kapan? Harun yang dibicarakan tuh Harun yang mana? Imran yang dibicarakan tuh Imran yang mana? Kalau Imrannya orang Israel tanyakan orang Israel. Dan orang Israel tidak pernah tahu itu. Ya, tidak pernah tahu itu. Bahwa ada Miriam, saudara perempuan Harun, melahirkan anak yang namanya Isa. Jangan nangis dulu Bang Faruk, tenang. Iya. Slow saja, ini kita diskusi. Jadi itu coba dilakukan pembuktian secara historis. Masalah iman ini saya tidak bisa paksa, saya cuma mau mendengarkan saja. Saya mau mendengarkan bagaimana teman-teman Muslim mempertanggungjawabkan mengenai Al-Quran. Kapan Al-Quran diturunkan dan dituliskannya, bagaimana prosesnya, itu tidak nyentuh-nyentuh dari tadi. Kalau Alkitab kan jelas, lewat pengilhaman, diilhamkan. Nah, Al-Quran gimana jadi kitab? Ditulis yang kita tanya, itu kitab, kan kitab itu berarti tulisan. Bagaimana sampai jadi tulis? Kalau turunkan ya bagaimana turunkan? Di sorga itu ada cetakan memangnya, lalu diturunkan. Nah, kalau diturunkan materialnya dari sorga kan harusnya materialnya terjaga sampai sekarang. Nah, kalau tidak ada itu kan dipertanyakan. Kalau materialnya masih material di bumi, dalam bentuk perkamen, manuskrip atau apa, berarti kan itu materialnya material yang ada di bumi, bukan material yang turun dari sorga. Nah, coba dijelaskan secara fakta, yang masuk akal, logis, bisa diterima akal sehat gitu. Kalau hanya itu sudah tidak diberitahukan, jadi kami tidak ngomong, ya berarti sudah selesai, kita tidak bisa bicara lagi. Nah, itu keyakinan, tidak lagi kita bicara compare historis gitu. Lah kan Bang Faruk. Saya kira gini, satu kali lagi Bang Faruk, satu kali lagi saya, kita selesai atau gimana? Ya terserah, kalau saya masih lanjut pun silakan.
Nah, saya sudah malam di sini. Saya sudah malam. Sampai jam 12. Nah, besok saya ada kegiatan. Oke. Oke. Jadi gini, ini Bang Faruk ngomong, habis itu saya ngomong tutup atau gimana? Terserah. Ya nanti setelah itu saya lagi lah. Oke. Kan gitu. Sip, Karena sip. saya tadi yang memulai kan. Oke, oke. Oke. Harusnya ditutup dan saya. Enggak lah. Kan Bang saya Faruk yang mulai. Pak Pendeta. Yang memulai kan saya. Ah, berarti tutupnya saya. Enggak lah, saya yang tutup. Karena apa? Kalau Pak Pendeta yang tutup, contoh ini match kita 8, Pak Pendeta jadi 6. Saya jadi gitu. 5. Gitu loh. Tapi kalau saya yang tutup, 4 sama 4 kita jadinya. Makanya siapa yang memulai, dia yang menutup. Itu matchnya Pak. Bukannya terbalik. Enggak. Bapak Pendeta Oke. itu, Pak. Oke lah, saya ikutin aja, saya ikutin. Nggak apa-apa. Oke, teman-teman ya. Pak Pendeta ini berkali-kali kita bilang teman-teman, ya kalau Al-Quran itu ya datangnya itu dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kalaulah memang penulis Bible itu dapat ilham, mana datanya penulis itu dapat ilham mana? Kan Pak Pendeta nggak kasih datanya gitu loh. Terus yang kedua ya, apa yang tertulis dalam Amsal 7, Yehezkiel 23, kitab Ayub, Pak Pendeta katakan tadi perlambangan. Mana penjelasannya mengatakan itu perlambangan? Itu kisah dari orang-orang terdahulu, Pak Pendeta. Jangan menipu dari sini. Pak Pendeta jangan menipu. Itu menceritakan tentang hidup orang terdahulu. Kan begitu di ayat sebelumnya mengatakan, beginilah firman Tuhan, Yehezkiel 23 nomor 1 tadi. Tapi Pak Pendeta bantah Bible Pak Pendeta karena Pak Pendeta malu tak bisa menunjukkan catatan sejarah di mana penulis sejarah pernah menceritakan pernah hidup di dunia ini lagi-lagi punya zakar seperti zakar kuda. Tapi Pak Pendeta katakan perlambangan. Contoh kata dia, seperti puisinya Khairul Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu puisi Pak Pendeta. Mau Pak Pendeta samakan derajat kitab suci kalian itu dengan puisi? Gimana nih? Berarti gugurlah statementnya Bible yang mengatakan Bible itu kitab suci. Ternyata Bible itu adalah tulisan-tulisan puisi atau kalimat-kalimat sajak dari tulisan seorang penulis. Kontradiksi dengan narasi Pak Pendeta mengatakan itu adalah ilham dari Tuhan. Yang ketiga Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, jangan samakan Bible kalian yang cerita amburadul dengan Quran kami yang merupakan wahyu. Itulah buktinya Al-Quran itu adalah wahyu. Turunnya itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan dari orang-orang yang membaca dongeng dan juga cerita. Enggak. Allah yang mengkehendaki apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW perihal tentang informasi dari orang-orang terdahulu. Bukan kayak Bible kalian, gitu loh. Cerita kayak dongeng. Kenapa bisa begitu? Ini Pak Pendeta, ini cerita. Kalau kita memahami redaksinya, ini cerita. Gitu loh, buku cerita ini bukan buku kitab suci. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan si Ishak, Ishak memperanakkan Yakub terus. Ini kan buku cerita ini. Tak mungkin ini firman Tuhan. Masa Tuhan sibuk membahas tentang nasab? Nih panjang ini nih. Kelahiran Yesus Kristus. Cerita ini. Sama analoginya, kalau disamakan kisahnya ini dengan aku ini tulisanku, ini misalkan, inilah silsilah si Faro, inilah silsilah si Faro, anaknya Besyanipar, Besyanipar anaknya dari Esyanipar, Esyanipar anaknya dari Embesyanipar, anak Embesyanipar, si Embesyanipar anak dari Ersyanipar, Ersyanipar anak dari Besyanipar. Jangan samakan Pak Pendeta. Kalau Al-Quran isinya kayak gini Pak Pendeta, nggak jadi aku mu'alaf. Nggak jadi aku mu'alaf gitu loh. Kitab suci apa kayak gini? Tapi karena Al-Quran isinya itu tidak seperti Bible, cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Buku cerita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya aku mu'alaf nih. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Aduh. Ketika Tuhan berfirman, redaksinya itu begini. Kepada misalnya ini kepada siapa ini? Ini kan kita Matius nih. Kepada Matius, firman turun kepada Matius ilham.
Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum ia mengandung anaknya. Nah, karena Yusuf, ini terus. Nih kita pahami apanya ya. Ini. Gramatikal ini, redaksinya ini. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Tuhan yang mana lagi yang menyampaikan firman Tuhan kayak gini? Kalaulah ini firman Tuhan Pak Pendeta, harusnya redaksinya itu begini Pak Pendeta. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan, yang kufirmankan oleh para nabi. Yang aku firmankan oleh para nabi. Tapi karena redaksinya tertulis, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Tuhan yang mana lagi yang difirmankan Tuhan? Tolonglah Pak Pendeta jujur, tunjukkan buku sejarah yang menuliskan bahwasanya pernah hidup laki-laki di atas bumi ini yang memiliki zakar seperti zakar kuda. Dan kasih satu buku sejarah yang menceritakan pernah lahir Tuhan ke dunia lalu meninggal dunia. Ini poin kami kayak nomor rumah sama nomor sepatu Poin ke 213 nomor rumah, poin Pak Pendeta nomor sepatu 21. Parah kali. Oke. Karena memang gini, saya main TikTok ini bukan cari koin ya. Jadi saya hanya bukan Pak Pendeta, bukan koinnya, tap-tap layarnya itu biar oke, tap-tap. buku kali Ya. Nah, tap-tap layar ini banyak teman-teman di pihak saya ini teman-teman nyapa. Jadi gini, makanya saya bilang Bang Faru, baca Alkitab tuh harus tuntas. Mungkinlah itu akibatnya tidak tuntas jadi mualaf. Ya enggak apa-apa, itu keputusan iman. Saya tidak bisa gugat. Yeskiel misalnya, saya bacakan ya. Baca, saya langsung lompat saja karena waktu. Ayat 25 misalnya. Itu kan gambaran. Nomor 1. Yeskiel 23 ayat 25. Nah, tenang aja, ini waktu saya. Nomor 1 dulu Pak Pendeta. Ya, udah. Enggak usah ribut. Aku akan membalas cemburuku kepadamu. Nah, aku akan membalas cemburuku kepadamu sehingga mereka memperlakukan engkau dengan kemurkaan. Hidung telinga akan dikerat, sisamu akan mati rebah pedang, menangkap anakmu laki-laki dan perempuan. Ini gambaran tadi gitu. Maka ayat terakhir dari Yeskiel bilang, ayat 49 Yeskiel 23. Orang akan membalas kemesuman atasmu dan kamu harus menanggung dosa-dosamu lantaran kamu menyembah berhala-berhala dan kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Jadi itu gambaran bagaimana ketidaksetiaan Israel. Nah, digambarkan. Makanya minta data historis apa, itu udah jelas. Yang salah itu ialah Bang Farouk tidak memahami konteks dari apa yang dibaca. Itu padahal Yeskiel 23 itu sudah dijelaskan bagian terakhir bahkan ayat 49 itu jelas. Kalau baca semua tuntas bisa paham itu sebuah gambaran mengenai ketidaksetiaan Israel terhadap Tuhan. Bagaimana mereka melakukan ya persundalan situ apa? Persundalan rohani dengan apa? Menyembah berhala, menyembah ala-ala lain. Nah, itu gambarannya. Lalu mengenai Matius, dia baca silsilah. Itu kenapa dicatat gini? Kalau saudara bilang Al-Quran saudara bukan kitab sejarah, lalu kenapa dicatat peristiwa kelahiran Isa, kelahiran Maryam? Itu kan sejarah. Gimana saudara bisa membantah itu? Nama tokohnya nama tokoh historis. Itu kan nama tokoh historis. Bahas tadi Pak Pendeta bukan sejarah, nasab. Sebentar, saya masih tenang, ini waktu saya, nggak usah ribut-ribut, tenang. Tahan emosinya, sabar, turunkan tensinya. Ya, jadi lihatlah, kalau saudara bilang Al-Quran itu bukan kitab sejarah, lalu kenapa dicatat catatan sejarah, nama tokoh sejarah, Isa, Maryam, Imran, Harun, itu tokoh sejarah, harus dipertanggungjawabkan, bukan dengan alasan bahwa Al-Quran bukan buku sejarah jadi tidak mencatat ini itu. Ini kan catatan, dari tadi saya minta pertanggungjawabannya. Kalau memang Isa itu putra Maryam, saudara perempuan Harun, dilakukan verifikasi historis, benar tidak? Harun itu kan orang Yahudi gitu. Orang Yahudi,
Dan benarkah orang Yahudi mengakui bahwa Miriam itu, saudara perempuannya itu punya anak namanya Isa? Tidak ada. Gitu. Itu tidak ada. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan oleh teman-teman Muslim. Itu bagaimana? Nah, kalau bukan nasab, kok dicatat itu nasab kan? Diceritakan nasabnya bahwa Maryam itu anak Harun, saudara perempuan, itu kan nasab. Bagaimana saudara sambil saudara menyerang Alkitab, saudara menyerang Al-Quran saudara, padahal Al-Quran saudara juga mencatat tentang nasabnya, dari mana Isa itu hadir. Itu jadi kontradiksi pemikirannya. Nah, mengenai tadi di Matius itu catat silsilah. Kenapa? Itu memverifikasi bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Makanya Matius pasal 1 disebut Daud duluan dari Abraham. Mencatat Yesus itu anak Daud. Lukas juga mencatat silsilah, mencatat bahwa Yesus itu adalah anak Daud. Karena dalam kitab Perjanjian Lama sudah dinubuatkan bahwa Mesias itu akan datang dari tunas Daud. Gitu. Itu dicatat supaya orang Yahudi verifikasi kepada orang Yahudi. Oh benar, Yesus inilah yang dijanjikan. Dialah tunas Daud. Gitu. Maka silsilah dari jalur Yusuf dicatat, silsilah dari jalur Maria dicatat. Dua-duanya anak Daud, ya, suku Yehuda, bukan suku Lewi. Kalau Harun itu suku Lewi. Dari mana ceritanya Isa itu lahir dari Maria, gitu. Oke, saya kira cukup. Silakan Bang Faruk. Jangan nangis, tenangkan. Turunkan tensi, senyum dulu, senyum. Nah, turunkan tensi. Oke. Balik Pak Pendeta, nggak kebalik. Nggak kembali tuh Pak Pendeta. Ya, ketika dalam surah Maryam dikatakan wahai Maryam saudaranya Harun di situ bukan Harun saudaranya Musa. Tapi dia punya saudara laki-laki itu bernama Harun. Tapi bukan saudara kandungnya, bukan. Dari persepupuannya, namanya sama nama Nabi Harun. Karena memang itulah kebiasaan dari Bani Israel, menamakan nama anaknya dengan nama nabi-nabi mereka terdahulu. Gitu loh. Kalau framing seperti itu, di dalam kitab Matius 18 ini, Lukas 18 nomor 38, kan Yesus pun dipanggil anak Daud. Yesus ini anak Daud atau anaknya Maria? Yesus anak Daud, yang melahirkannya Maria. Berarti yang menjadikan Yesus itu antara Maria dan Daud, gitu. Berarti ada kerjasama ini antara Daud dengan Maria. Sementara Daud dan Maria aja hidup beda zaman kok. Berarti yang telah menjadikan Maria hamil siapa? Kalau dikatakan dia anak Daud, nggak kayak gitu juga lah Pak Pendeta. Terus dari awal tadi saya minta kepada Bapak Pendeta, mana buku sejarah? Sebut satu penulis sejarah yang menceritakan Tuhan pernah lahir lalu meninggal dunia. Mana buku sejarah? Tunjuk satu penulis sejarah yang menceritakan pernah lahir laki-laki di atas bumi ini yang zakarnya seperti zakar kuda. Gitu loh. Kalau dalam pemahaman redaksi Bible kalian ini gugur ini firman Tuhan, gugur Pak Pendeta. Makanya saya minta tadi Anda baca dari Yeskiel 23 nomor 1. Jangan langsung lompat ke nomor 25. Di satu sisi Pak Pendeta itu menarasikan kepada saya, baca Bible itu Faruk dari awal, jangan kau potong-potong. Pak Pendeta sendiri baca Bible potong-potong. Saya pastikan tidak ada satupun pendeta di atas bumi ini, khususnya di Indonesia, yang pernah khatam baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu bertahun-tahun berkali-kali selain saya, Faruk Sianipar. Saya sudah selesai. Nah, itu klaim yang salah diluruskan. Saya bisa buktikan ketika Pak Pendeta berupaya menipu, saya bisa memberikan antitesis membuktikan Bapak Pendeta penipu. Kenapa saya katakan penipu ini teman-teman ya? Kalau yang tertulis dalam Bible kalian mereka ini adalah firman Tuhan, adalah firman yang disampaikan kepada Yeskiel, oke? Narasinya begini teman-teman. Berarti Tuhan itu berfirman begini, datanglah firman Tuhan kepadaku. Tuhan dapat firman dari Tuhan. Pengujian redaksi aja ini sudah gagal ini firman Tuhan ini.
Masa Tuhan berfirman kepada Yeskiel, datanglah firman Tuhan kepadaku, kata Tuhan. Tuhan yang mana yang berfirman kepada Tuhan? Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak 1 ibu. Tuhan dapat firman dari Tuhan, coba. Gak masuk akal kalau kalian katakan dari kajian redaksi saja gugur ini kitab suci Pak Pendeta. Oke, jadi dari situlah teman-teman ya, kita sudah berdiskusi 12 match lamanya. Banyaknya 12 match gitu loh teman-teman. Kalian bisa menyimak, kalian bisa menilai siapa yang memberitakan Bible dengan jujur, siapa yang memberitakan Bible dengan tipu-tipu. Saya yakin dan percaya pendeta di atas bumi ini nggak akan laku. Nggak laku dipanggil ke gereja kalau dia baca Bible dengan jujur. Maka mereka berupaya memelintir Bible yang terjemahan itu sesuai dengan keinginan mereka. Supaya apa? Supaya pendengarnya mampu disesatkannya. Beruntungnya pendeta-pendeta ini teman-teman, umatnya itu, jemaatnya itu malas membaca. Itu keuntungan pendeta ini. Jemaatnya malas membaca. Kalau jemaatnya rajin membaca, mau membaca, menggali informasi dalam Bibelnya, baru dia sadar, ternyata pendetaku telah menipu diriku. Kenapa bisa begitu? Karena apa yang disampaikan bapak-bapak pendeta ini tidak selaras dengan apa yang tertulis di dalam Bibel. Saya salah satu korban yang pernah ditipu. Tobatlah kalian teman-teman ya, bertobatlah kalian, bacalah Bibel kalian, stop mendengarkan Bibel dari mulut Bapak Pendeta. Aduh, Itu ya Pak Pendeta ya. Oke. Senyum Lebih lagi, banyak Pak Pendeta. lebih banyak framingnya daripada isinya. Doa framing sih. Lebih banyak framingnya daripada isinya. Pak Pendeta ketawanya sedih loh. Nah, Gitu loh, kayak mau nangis gitu. Nah, saya ketawa lucu aja. Maksudnya saya menganggap ini sebagai satu apa ya, perdebatan yang serius karena tidak ada argumen yang kuat. Misalnya tanya sejarawan. Sejarawan tuh banyak. Cornelius Tacitus dalam bukunya Mana Annals. bukunya? Bukunya mana? Iya, bukunya Annals judulnya. Nah, Ya, kemudian mana bukunya? ada lagi Flavius Josephus. Nah, bukunya Mana bukunya Pak Pendeta? Antiquities of the Jews. Nah, Mana bukunya? ya Pak, ada dia tinggal hidup di zaman- dicari. Udah saya sebut Dia hidup di bukunya. zaman itu gitu. Antiquities of Iya. Jews. Nah, Iya, itu ada. Josephus tadi. Flavius Josephus. Josephus tadi hidup di Flavius zaman itu. Josephus. Kemudian ini buku-bukunya nih. Siapa dibilang begitu? Josephus siapa pus? Marano napus, napus. Kasihlah bukunya yang enggak aja. Ada pula penulis sejarah menceritakan tentang kematian Tuhan. Ya Allah. Kalau Tuhan meninggal, bagaimana nasib alam semesta ini, Pak Pendeta? Pak Pendeta, seorang anak saja ditinggalkan meninggal oleh ayahnya, yatim dia Pak Pendeta, makan nggak makan hidupnya Pak Pendeta, makan nggak makan. Bagaimana dengan manusia ditinggal mati oleh Tuhan selama 3 hari? Siapa yang ngurusin alam semesta ini nggak aja? Elok pula Tuhan udah meninggal, si penulis sejarah menulis kitab dia, menulis sejarah dia. Pada hari ini Tuhan udah meninggal pada hari ini. Makanya saya sampaikan teman-teman berkali-kali teman-teman, ini analogi ya, ini analogi, ya kan? Analogi. Kalian naik pesawat terbang teman-teman, kalian naik pesawat terbang, sudah? Ketika kalian naik pesawat terbang, ya, apa namanya itu pramugarinya itu bilang begini, selamat malam dari kami, dari maskapai Fulan bin Fulan.